Statement dari JK ini menurut saya sangat berlebihan dan terlalu frontal. Sedangkan statement dari adik Prabowo terkesan lucu dan mengada-ngada. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seaworld. Hari ini saya akan bahas sedikit tentang statement dari JK dan adik Prabowo. Statement dari JK ini menurut saya sangat berlebihan dan terlalu frontal. Sedangkan statement dari adik Prabowo terkesan lucu dan mengada-ngada. Kita mulai dari JK yang 2 minggu lalu bilang ekonomi Indonesia 50% lebih dikuasai oleh orang beretnis Tionghoa. Sedangkan jumlah mereka di Indonesia hanya sekitar 4,5% saja. Bagi dia itu agak mengherankan. Saya nggak percaya kalau Pak JK heran dengan fakta ini. Saya malah heran kalau Pak JK yang pebisnis bisa heran dengan fenomena ini. Lihat saja negara tetangga kita, Filipina misalnya. Etnis Tionghoa di sana cuma sekian persen, tapi menguasai perekonomian di Filipina hingga 60%. Pada 2020, menurut Forbes, 7 dari 10 orang terkaya di sana adalah dari etnis Tionghoa. Di Thailand, kalau tidak salah, 80% dari 40 orang terkaya di sana adalah berdarah Tionghoa. Malaysia juga sama, etnis Tionghoa menguasai 60% ekonomi Malaysia. Kalau di Singapura, enggak usah ditanya lagi, karena di sana mayoritas adalah etnis Tionghoa. JK nggak mungkin nggak tahu kalau ada sebagian orang di sini yang telinganya sakit kalau bicara tentang etnis Tionghoa. Ada banyak yang kepanasan dengan kata Cina. JK sebagai mantan wakil presiden 2 kali harusnya paham soal ini dan enggak perlu bahas yang begituan. JK sebenarnya bisa bahas dari sudut pandang lain, misalnya begini. Jumlah wirausaha Indonesia masih sangat kecil, yaitu 3,74%, dan masih butuh sekitar 4 juta wirausaha baru agar bisa menjadi negara maju. Batas minimum persentase jumlah wirausaha adalah 4%. Sedangkan di Thailand sudah 4,2%, Malaysia 4,7% dan Singapura 8,7%. Di Amerika jumlah wirausahawan sudah mencapai 12%. Dan kita tahu dari 100 orang terkaya di dunia, 42% dari Amerika Serikat dan 11% dari Cina. JK bisa bicara data ini tanpa perlu menyinggung soal etnis apapun. Bahas aja angka entrepreneurship Indonesia yang masih di bawah batas ideal. Enggak perlu bahas etnis apa kuasai ekonomi sekian persen. Memang fakta kalau negara mau cepat maju, perbanyak wirausaha. Masalahnya JK selama 2 periode ngapain aja? Apakah JK pernah bikin gebrakan super besar untuk meningkatkan angka wirausaha? Kalau enggak pernah, jangan prihatin apalagi bahas sesuatu yang enggak ada solusinya. Beberapa hari kemudian JK bicara soal ketimpangan ekonomi di acara Milad ke-21 Partai PKS. Dia bilang ketimpangan sosial dan ekonomi adalah masalah yang harus diselesaikan. Dia bilang jangan sampai kerusuhan di tahun 98 terulang kembali. Ini harus dihindari dengan pemerataan yang ada. Menurut saya statement ini agak berlebihan. Ngapain ungkit lagi tentang kerusuhan 98? Memangnya kalau JK dukung Anies, lalu Anies jadi presiden, lantas Indonesia bisa meroket jadi negara maju? Apakah masalah ketimpangan ekonomi dan sosial akan selesai di tangan Anies? Atau justru dengan Anies jadi presiden, maka JK akan tertawa karena dapat banyak keuntungan? Lebih bagus JK suruh Anies membina pasukan nasi bungkus yang suka demo jualan agama untuk jadi wirausaha, ketimbang bikin macet jalanan karena demo enggak jelas. Kan katanya ada 7 juta orang. Kalau mereka semua jadi wirausaha, maka Indonesia udah lebih dari 4% dan udah masuk kategori ideal. Mohon tertibkan dulu kelompok gaduh itu ketimbang bahas etnis ini itu yang enggak ada solusinya. Sekarang kita lanjut ke adik Prabowo yaitu Hasim Joyo Hadikusumo. Pada acara pelantikan dan deklarasi relawan Prabowo Mania 08 di Surabaya Sabtu lalu, dia nyindir satu capres. Awalnya dia bilang ada 3 hal yang dimiliki Prabowo. Yang pertama, Prabowo suka baca buku. Dia bisa baca 2-3 buku dalam seminggu. Sedangkan ada capres lain yang suka nonton bokep. Yang kedua, dia bilang Prabowo adalah sosok yang pro olahraga.
Sedangkan capres yang satunya lagi anti bola Indonesia. Yang ketiga, Prabowo bukan petugas partai, tapi petugas rakyat Indonesia. Kalau suka baca buku, kenapa memangnya? Toh, Anies juga suka baca buku, malah dipamerin ke media sosial. Tapi pola pikir, ide, dan gebrakannya kayak orang yang baru magang di perusahaan kecil. Baca buku memang menambah wawasan, tapi bukan berarti bisa kerja. Soal sepak bola, saya akui Ganjar sangat blunder soal ini. Tapi apa boleh buat? Semua udah terjadi dan kalau rakyat masih teringat luka ini, biarlah ini jadi pelajaran buat Ganjar sendiri. Soal petugas partai saya rasa istilah ini nggak perlu dipermasalahkan. Toh ini udah jadi aturan di partai. Jokowi juga sering disebut petugas partai, tapi Prabowo tetap nggak bisa menang dari Jokowi. Masa ketua umum partai kalah dengan petugas partai? Kalau mau main serang pribadi, jangan salahkan kalau nantinya akan ada sindiran, misalnya ada capres yang enggak punya istri. Capres itu harusnya adu gagasan, bukan adu menjatuhkan pribadi yang enggak ada kaitannya dengan pilpres. Kayak misalnya Prabowo kalah 2 kali, tapi sujud syukur merasa menang karena quick count abal-abal. Capres bisa-bisanya dikibuli dengan informasi bohong. Harusnya gentleman menunggu hasil real count KPU, bukannya mengaku menang lalu bikin suasana jadi panas. Saya masih ingat soal debat capres tentang revolusi industri 4.0. Ada pembahasan tentang cara memajukan industri startup di Indonesia. Jokowi tanya ke Prabowo, infrastruktur apa yang akan dia bangun untuk dukung pengembangan unicorn Indonesia. Prabowo sempat bingung, lalu bertanya balik, apakah unicorn yang dimaksud adalah yang online itu? Ada satu lagi statement yang agak lucu. Beberapa hari lalu, Hasim juga mengklaim mayoritas program Jokowi sejalan dengan program-program yang dicanangkan Prabowo sejak maju di Pilpres 2014. Program Jokowi 99% program Prabowo. Kenapa enggak sekalian 100% aja ya, biar dramatis gitu? Jadi Jokowi cuma nyontek, mencuri ide orang lain dan dia yang dapat kredit. Kalau ini saya nggak ada komentar karena kalian udah paham mana yang lebih bisa dipercaya. Mungkin Prabowo mau diposisikan sebagai sosok capres yang pasti akan melanjutkan program Jokowi kalau jadi presiden. Menurut saya ini adalah bahasa marketing untuk meyakinkan banyak orang supaya memilih Prabowo. Banyak yang caper dengan Jokowi supaya dianggap sejalan dan selaras. Menjadi antitesis sama dengan menggali lubang kubur sendiri. Kalau Anies udah jelas banyak yang percaya dia enggak akan melanjutkan program Jokowi yang udah jalan. Kalau Prabowo belum tahu sih. Tapi kalau kubu Prabowo udah main lucu-lucuan begini, rasanya kalian udah bisa menilai sendiri. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.